Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini adalah hari baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masih bisa bernafas, masih diberi kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan lebih dekat kepadanya. Tapi di tengah-tengah dunia yang makin cepat dan canggih ini, kita harus bertanya, apakah hati kita masih peka terhadap suara Roh Kudus? Atau kita sudah lebih akrab dengan suara mesin, notifikasi, bahkan suara kecerdasan buatan atau yang lebih kita kenal dengan AI. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan. Kita bersyukur atas teknologi, karena itu pun bisa jadi sarana Tuhan untuk memberkati dan memperluas pelayanan. Namun, kita juga bersyukur karena Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap berbicara kepada kita secara pribadi, bukan melalui algoritma, tapi melalui Roh Kudus yang diam di dalam kita. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Di tengah dunia yang penuh informasi dan suara digital, kami rindu tetap mendengar suara-Mu. Hari ini, ajari kami membedakan suara dunia dan suara Roh. Penuhi hati kami dengan hikmat surgawi, agar kami hidup dipimpin oleh-Mu, bukan oleh sistem dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Artificial Intelligence atau AI ini hadir di banyak aspek kehidupan kita. Ia bisa menjawab pertanyaan, menulis puisi, memberi saran, bahkan mendampingi dalam percakapan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI, yakni berdoa untukmu dengan air mata saat hatimu hancur. Saat manusia tak mampu lagi berbicara, AI diam. Roh Kudus bersuara. Bahasa roh adalah bahasa yang tidak dibentuk oleh teknologi, tapi oleh relasi yang hidup antara manusia dan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dan baca bersama-sama. Dari Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahasa Roh bukan tentang kefasihan berbicara, tapi tentang keterhubungan yang dalam dengan Allah. Ketika kita merasa lemah, ketika kita tidak tahu harus berkata apa, Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Ia mewakili hati kita di hadapan Bapa. Itu adalah doa terdalam, doa yang tidak bisa ditiru oleh kecerdasan buatan. Untuk membantu kita merenungkan lebih dalam makna dari Roma 8 ayat ke-26 ini, mari kita lihat satu ayat lain yang memperkaya pemahaman kita tentang peran Roh Kudus dalam doa dan hubungan kita dengan Allah, yaitu pada 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat ini menekankan bahwa bahasa roh bukan sekedar ekspresi spiritual, melainkan komunikasi langsung dengan Allah. Dalam 1 Korintus ini dijelaskan bahwa bahasa roh adalah medium doa itu sendiri, sebuah saluran yang tidak dipahami oleh manusia, tetapi diterima sepenuhnya oleh Allah. Dengan kata lain, ketika kita tidak mampu berkata-kata, Roh Kudus mengambil ahli dan berbicara kepada Allah melalui bahasa yang hanya Dia yang tahu. Disinilah letak kekuatan dan keintiman doa dalam roh, bukan berdasarkan pengertian manusia, tetapi berdasarkan persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Itulah sebabnya, meskipun AI bisa memahami semua bahasa manusia, ia tetap tidak dapat menggantikan bahasa roh, karena hanya Roh Kudus yang bisa menyampaikan isi hati manusia kepada Allah. Mari kita bayangkan sebuah kisah nyata yang bisa menjadi cermin bagi kita semua. Seorang hamba Tuhan yang cukup terbuka dengan teknologi mulai terbiasa menggunakan AI untuk menyiapkan bahan-bahan pelayanan. Awalnya,
Semua terasa sangat praktis dan efisien. Bahkan, ia mengaku bisa menulis naskah khotbah hanya dalam hitungan menit. Namun, lambat laun ia merasa ada sesuatu yang hilang. Khotbahnya terasa kosong, tidak ada kuasa, tidak ada urapan. Hingga suatu hari, sebelum naik mimbar, ia memutuskan untuk menutup semua perangkat, berdoa dalam bahasa roh, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saat ia melakukannya, air mata mulai mengalir. Ia bersaksi, "Selama ini aku membangun pesan, tapi lupa membangun hadirat. Mesin bisa menyiapkan kata, tapi hanya Roh Kudus yang bisa menyiapkan hati." Renungan ini mengajak kita bukan hanya untuk memahami, tetapi juga untuk menerapkan apa yang bisa kita lakukan agar tidak hanya cerdas secara teknologi, tapi juga hidup secara rohani. Gunakan AI sebagai alat bantu untuk riset, ide, dan kreativitas. Namun, jangan izinkan ia menggantikan waktu pribadi kita bersama Tuhan. Jadwalkan waktu khusus setiap hari untuk berdoa, bukan hanya dengan kata-kata biasa, tetapi juga membiarkan Roh Kudus memimpin kita dalam bahasa roh. Jadilah pribadi dan pelayan Tuhan yang tidak hanya mahir secara digital, tetapi terlebih lagi dipenuhi dan digerakkan oleh Roh Kudus. Sekarang, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan secara pribadi. Setelah mendengar dan merenungkan firman, pertanyaannya bukan hanya apa yang saya pelajari, tetapi lebih dalam lagi, yaitu apa yang akan saya lakukan. Apakah hidup rohaniku masih menyala, atau mulai digantikan oleh efisiensi teknologi? Apakah aku masih memberi ruang bagi Roh Kudus untuk berbicara, atau aku lebih sibuk mendengarkan notifikasi dan tren dunia ini? Kapan terakhir aku berdoa dengan sepenuh hati, membiarkan Roh Kudus menyampaikan isi hatiku kepada Bapa? Jika hari ini kamu merasa hubunganmu dengan Tuhan mulai redup, itu bukan karena Tuhan menjauh. Bisa jadi, kamu hanya terlalu sibuk mengikuti irama dunia. Mari kembali, diamlah sejenak, berdoalah dalam roh, bukalah hatimu. Tuhan rindu berbicara, Roh Kudus rindu menyala kembali dalam hidupmu. Sebagai penutup dari renungan hari ini, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dengan kerinduan yang tulus. Biarlah kebenaran yang telah kita dengar menjadi bekal untuk hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini aku, anak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar, di tengah dunia digital ini, kami mudah terseret oleh kepraktisan, namun kehilangan keintiman dengan-Mu. Ajari kami untuk setia dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pulihkan api doa kami. Penuhi kami dengan bahasa roh yang menyegarkan dan menguatkan. Gunakan hidup kami bukan hanya untuk tahu banyak, tetapi untuk mengalami adanya Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teknologi adalah alat, Roh Kudus adalah pribadi. Gunakan AI untuk dunia kerjamu, tapi pakailah bahasa roh untuk hidupmu. Karena hanya Roh Kudus yang mampu berdoa untukmu ketika kamu tak mampu berkata apa-apa. Kiranya damai sejahtera dan hikmat dari Roh Kudus terus menyertai langkahmu setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Shalom.